Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Kak Catherine. Pertanyaannya adalah, Hmm, pernah nggak ambisi kamu bikin orang lain underestimate atau malah kagum? Gimana tuh? Pas sebenarnya Kak, aku kalau misalkan punya rencana gitu ya buat Hmm. masa depan tuh, aku gak pernah ngomong kecuali udah ada hasilnya. I see. Jadi nggak mentahan dikasih tahu ke orang, tapi hasilnya, Catherine. Iya, kalau aku pribadi gitu. Karena aku ya kalau misalkan, ini pengalaman pribadi ya Kak, gak Hmm. tahu kenapa, kalau misalkan aku punya tujuan, Hmm. terus aku ceritain, itu kayak gagal gitu loh. Itu kayaknya banyak yang bilang gitu nggak sih, Kak Catherine? Mm-mm. Iya Jadi kan? makanya aku kayak diem-diem aja gitu ngelakuinnya tiba-tiba udah ada hasilnya kayak loh kapan kamu ngelakuin itu teman-temanku gitu pasti. Iya, betul. Betul lagi. Aku juga merasakan hal yang sama, Kak Catherine. Tapi, kalau misalkan di underestimate, pernah nggak, Kak Catherine? Di underestimate. Mm-mm. eh Kayak kamu nggak mungkin bisa ngelakuin itu, misalkan. Pernah nggak? Seingatku nggak ada sih ya kak ya, Hmm. nggak ada sih. Karena Kalau nggak kak pernah Anin. cerita itu. Aku kayak nggak ada juga, Kak Catherine. Mungkin lebih, bukan underestimate, lebih ke kalau Kacut, misalkan aku ngasih ide gitu. Kacut bakal bilang, Mm-mm. lebih realistis deh, Nin, gitu. Tapi mungkin Kacut lebih ini ya, lebih realistis gitu kan. Sedangkan akunya lebih pengen banyak gebrakannya, Kak Catherine. Mm-mm. Gitu. Tapi tapi menurutku ya kak, selama kita mampu, kenapa tidak dicoba aja gitu? Kita kan nggak tahu kalau kita nggak nyoba. Aku I- mikirnya kayak gitu selalu. iya, betul banget. Ini kayak yang habis kita obrolin tadi malam ya, Kak Catherine. Di grup partnership. Iya kan? Mm-mm. Iya iya. Iya kan? Kayak coba aja dulu gitu. Iya, betul. We never know until we try. Bener. Karena kalau misalnya kita kayak takut, 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 Nah, aku juga pernah ngalamin posisi itu, maksudnya kayak, ya terus kapan gitu. Jadi kayak, ya udahlah, sekarang aja gitu. iya, betul. Lebih takut gagal daripada nggak pernah nyoba nggak sih, Kak Catherine? Hmm. Karena kalau udah nyoba, pasti hasilnya udah pasti dua, Kak. Kalau nggak berhasil, ya gagal. Nah, sedangkan kalau kita nggak nyoba, hasilnya cuma satu, ya gagal gitu. Nggak ada hasilnya. I see. Jadi pembelajaran nggak sih, Kak Catherine? Bener. Jadi kayak, ya jalani saja dulu gitu. Nah, ini pertanyaan selanjutnya nih. Kalau kamu bandingin diri, eh, kalau kamu bandingin sama diri kamu yang dulu nih, Kak Catherine, apa bukti paling nyata kalau kamu sekarang lebih ambisius? Sebenarnya Ini, dari dulu aku emang anaknya udah oh, ambisius ya, Kak ya. Jadi kayak, really? Oke, terus? eh, mm-mm. Cuman ambisiusnya tuh aku kayak nggak ambisius yang gimana-gimana, maksudnya kayak nggak sampai nyenggol orang gitu-gitu, sampai ya orang-orang nggak tahu kalau misalkan aku ambisius, maksudnya kayak in silent Hmm, aja gitu. quietly ambitious. Oke, terus gimana, Mm-mm. Kak Catherine? Iya, kalau aku gitu. Nah, aku juga orangnya suka berkompetisi sih, Kak. Maksudnya secara sehat ya. Jadi kalau ada temen yang apa ya namanya, dia tuh kayak ngajak aku kompetisi. Contoh, misalnya kayak contoh kalau misalkan kamu dapat nilai A di matkul ini, Mm-mm. nanti aku kasih kamu coklat gitu contoh. Nah, aku tuh nggak ngarep Oh, coklatnya Kak, tapi kayak oh, tapi kompetisinya. aku suka. Mm-mm. Maksudnya kalau misalkan aku pun kalah, aku tetap seneng gitu. Soalnya kayak ada nggak tahu ya, adrenalinku terpacu. Ada challenge ya. Oh, kakek tuh suka challenge. Ya Mm. kan? I see. Kalau Kak Andin sendiri tipe yang kayak gitu atau gimana Kak? Jujur, aku kan aku suka sama akuntansi karena di balik layar kan Kak Catherine.
Mm-mm. Jadi sebenarnya kalau dibilang ambisius, enggak, not really into ambitious gitu. Tapi ya sometimes adalah apa ya, ambisiusnya tapi nggak sampai yang kompetisi. Aku udah ngeliat kompetisi Mm-mm. kayak, ah udah deh, nggak. Malah kembali ke Kak Catherine. Jadi kayak, Oke. iya, aku punya jalan aku sendiri. Aku nggak mau kompetisi sama yang A, B, C misalkan gitu sih. Kalau aku Kak Catherine. Mm-mm. Aku kalau ketemu challenge, misalkan nih, aku mau Kak Catherine ngadain challenge gitu kan. Misalkan, Mm-mm. biar jadi CEO misalkan. CEO apa Kak Catherine? Iya, apa ya? Oh, Kopi-kopi deh, kopi ya. kopi. Nah, kalau udah Kak Catherine bilang kayak, ayo kita kompetisi yuk jadi CEO kopi misalkan Kak Catherine. Aku bakal bilang, aku bakalan jual teh aja Kak Catherine. Aku kan memilih jalanku sendiri gitu. Soalnya kayak aku nggak tahu kalau misalkan ada temennya gitu, aku ngerasa Mm-mm. ditemenin gitu loh Kak. Entah aku yang menang ataupun aku Ah, yang kalah. Itu jadi nanti kayak bisa saling nyemangatin gitu. Jadi kayak bisa saling sharing. Terus menurut mm. aku ya, bisa saling sharing. Jadi kayak tahu, oh aku nyadar kesalahan aku tuh kayak gini. Nah terus misalkan temanku kayak, oh ya kamu kayak gini kayak gini. Jadi nanti saling ngasih masukan saran dan kritik gitu. Ah, Kak Catherine suka ini gak sih? Suka F1 nggak? F1 Mm-mm. eh enggak sih. Nggak. Tapi kalau aku Lebih bilang suka ya, motor GP. iya sih, betul. Analoginya gitu kan Kak Catherine. Iya kan, kayak balapan. Mm-mm. Nah, untuk Kak Catherine, aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ambisius itu, bentar Kak Catherine, aku minum dulu. Minum dulu kak, minum dulu. Ambisius itu buat kamu lebih ke self love atau pembuktian ke orang lain. Nah, ini nyambung sama tadi nih. Oke, sebenarnya dua-duanya juga penting menurut aku. Oke, gimana tuh? Kalau dulu kan Mm-mm, belum belajar tentang self love apa sih gitu. mm-mm, Jadi kayak mungkin aku bisa kok, nih aku tunjukin. Tapi aku kayak ngomongnya itu dalam hati kak. Jadi kayak nggak langsung mm. diucapin bisa kok gitu. Apalagi contoh misalkan diremehin. Tapi nggak pernah sih diremehin. Alhamdulillah. Alhamdulillahnya. Oke, terus? Mm-mm. Terus ya kayak bisa kok aku. Jadi kayak aku buktiin aja gitu. Terus dan ternyata bisa sih. Cuman kayak gitu tuh ternyata tidak sehat. Setelah Wah. masuk psikologi, Oh, jadi kayak oke, oke, I see. jadi belajar tentang Mm-mm, self love itu apa sih sebenarnya gitu. Jadi kayak sebenarnya kita tuh berkompetisi nggak sama orang lain. Kalau dulu aku mikirnya kayak kompetisi mm-mm, lebih apa namanya kayak yang siapa sih yang lebih baik antara aku sama si ini anak ini gitu. Tapi hal-hal itu kayak drain banget gitu. Jadi kayak menguras tenaga. mm-mm. Sampailah akhirnya pada aku masuk psikologi terus belajar tentang self love. Jadi kayak ada pepatah bilang gini, ini tuh bukan kamu versus orang lain, tapi kamu versus diri kamu yang dulu gitu. Jadi kompetisinya sama diri sendiri kan, Kak Catherine jadinya. I see. Jadi contoh misalkan dulu kayak suka nunda-nunda tuh. Jadi sekarang kayak di apa namanya ya Oke. diperbaikin gitu loh Kak. Wah, Gitu. ada lagi? Kalau Kak Anin sendiri, Aku, dia apa pertanyaan? Ambisius lebih ke self love atau pembuktian ke orang lain? Lebih ke self love sih kayaknya Kak Catherine. Sebenarnya. mm-mm, Tapi kalau pembuktian ke orang lain, hmm, kayak capek deh Kak Catherine. Aku bener capek banget ngebayanginnya Kak, aja, jujur. ini capek deh gitu. Lebih ke self love karena ambisius kan biasanya apa yang kita suka kan.
big goal, Mm-mm, apa yang mau kita capai kan itu yang kita mau ya, apa yang kita mm-mm. impiin gitu. Jadi ambitious menurut aku lebih ke self love aja sih Kak Catherine. Tapi nggak tahu ya Oke, dari self segi love. psikologinya gimana. Sebenarnya kayak tergantung kitanya aja Kak mau apa namanya kayak gimana gimana. Gak ada jawaban yang benar ataupun salah sih kalau di psikologi tuh. Ah, I see. Ini gimana? Jadi karena psikologi pasti anak psikologi ngomongnya kayak tergantung gitu. Tergantung apanya dulu gitu. Itu Ah, udah kata-kata legend. bener sih kata Kak Vira harus dianalisis ya Catherine ya. Mm-mm. Jadi kayak Mm-mm. meskipun kita tahu dia marah, Mm-mm. tapi tapi dia salah, tapi dia kayak marah gitu. Kayak kita tuh ngeliat juga kenapa ya kira-kira dia tuh kayak gitu. Jadi kayak kita tuh menelusuri akar masalahnya. Hmm, iya ya. Ini gak sih kayak gitu tuh lebih klinis gak sih Kak Catherine? Sebenarnya basicnya psikologi, anak psikologi harusnya udah paham sih Kak itu sih. Karena kayak dari awal pun juga pasti nggak tahu ya. Nah, ini yang aku mau tanyain ke Kak Anin. Hmm, Punya pertanyaan apa juga. tuh? Menurut Kak Anin, Ah, lebih penting IQ atau EQ? aku pernah dengar nih Kak Catherine. Tapi dari kayak buku-buku Mm-mm. sama banyak podcast, lebih penting EQ dibandingkan IQ. Gitu. Nah, tapi nggak tahu tuh dari segi Kenapa tuh? psikologinya. Aku mau nanya, Kenapa tuh oh, kira-kira? kenapa tuh Kak Catherine? Sebenarnya nggak ada di psikologi sebenarnya semuanya penting sih Kak. Kayak Hmm, ya kan kalau IQ itu sebenarnya semua manusia itu nggak ada yang bodoh. I see, oke. Cuman tingkat kecerdasan mereka aja yang berbeda karena Oh, kecerdasan itu setahu aku ya kalau nggak salah itu ada sekitar 9 jenis. oh ya, 9. Ya, contohnya kayak kecerdasan matematika, kecerdasan kayak kan ada tuh orang yang jago banyak bahasa. Nah, itu juga Ah, termasuk IQ. Jadi kalau di Indonesia, ah, IQ itu malah apa ya, simbolkan dengan kalau misalkan kamu pintar matematika, kamu pintar berarti IQ-nya tinggi gitu. Padahal ya belum tentu juga. Oke, mungkin dia pintar di matematika, tapi untuk analisis pemikirannya, kecerdasan interpersonalnya dia kurang gitu. oh, iya, ini ada beberapa case yang masuk di Kavira kayaknya ini. Bagi Mm-mm. impact ya Kak Catherine. Nah, kalau misalkan EQ-nya? Kalau EQ sendiri itu sebenarnya tergantung gimana. EQ itu terbentuk dari pengalaman sih Kak, pengalamannya manusia. Ada hubungan sama masa lalu nggak sih Kak Catherine? Atau masa kecil? Betul, betul. Jadi contoh misalkan nih, eh, apa ya, EQ itu kayak gimana cara kita tuh menanggapi permasalahan yang kita hadapin sih Kak, kalau menurut aku ya. Hmm, contohnya? Kan misalkan contoh, ketika aku misalkan di panas nih, udara panas. Hmm, Menurut aku itu kayak bisa bikin aku marah-marah gitu. hmm, oke, terus? Bisa ngamuk-ngamuk gitu. Ah, Nah, menurut Kak Ani meskipun panas ya kayak kenapa nggak cari kipas aja gitu kan. problem solvernya. Mm, jadi nggak fokus sama masalahnya doang, tapi mereka tuh juga kayak cari jalan keluarnya. Oke, mungkin mereka kayak meratapi lah, mungkin sedih, marah, atau kayak denial beberapa hari. Tapi setelah itu kan pasti mereka cari jalan keluarnya. I see. Mm-mm. Jadi itu mas tadi EQ tadi ya Kak Catherine. Iya, Hmm. Tapi misalkan nih EQ-nya tinggi tapi IQ-nya rendah. misalnya juga kayak contoh trauma gitu ya, Kak. Kan semua orang pasti punya trauma ya. Heeh. Misalkan contoh nih, aku ambil simpel aja deh. Misalnya kayak ada batu, terus aku kesandung nih.
Mm-mm. Nah, menurut Kak Anin, batu batu ya di tengah jalan itu kayak ya biasa aja gitu. Mm-mm. Mm-mm. Karena Kak Anin kayak nggak pernah ngalamin ini kejadian yang seperti aku. Contoh kalau batu, kayak kenapa aku trauma ngelihat batu sampai mungkin kayak kayak ada batu di tengah jalan tuh aku sampai lari atau kayak menghindar banget. Itu karena mungkin yang pertama aku pernah kesandung terus luka gara-gara batu. Jadi setiap kali aku ngelihat batu, jadi aku kayak ke trigger gitu. Hmm, jadi ke-trigger trauma nggak sih Kak Catherine jatuh ya? Iya, jadi kayak itu yang disebut trauma. Jadi kayak nggak semua orang itu apa ya namanya? Ketika dihadapkan pada permasalahan yang sama, responnya nggak selalu sama gitu. I see. Nah, kalau misalkan Itu nih step tadi ben- EQ-nya tinggi, hmm, IQ-nya rendah, gimana kok untuk Kak Catherine? IQ-nya tinggi tapi IQ-nya rendah. Balik ke balik. Sebenarnya menurut aku, mm-mm. Sebenarnya menurut aku sih, selama dia masih bisa menempatkan diri sih nggak apa-apa ya Kak ya. Hmm, Tapi kebanyakan orang yang IQ-nya tinggi tapi IQ-nya rendah itu sorry to say kayak gitu deh. gitu deh. Kayak ya egois sih menurut aku. Jadi kayak mentingin diri sendiri aja. I see. Oke, Mm-mm. make sense sih. Make sense, make sense. Catherine. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Kak Catherine. Eh, Kalau kita bikin list ambitious girl moment, apa yang masuk top tiga versi kamu? Ambitious girl maksudnya gimana moment. tuh Kak? Jadi tiga apa ya? Ambisius Tiga top versi ambitiousnya Kak Catherine itu apa aja? Momennya, momennya. momennya ambisius. Aku lebih mungkin lebih menikmati prosesnya aja sih. Yang pertama. Oke, terus? Karena kalau dulu Kak, aku fokusnya tuh pasti pasti pada hasil 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 gimana caranya Hmm, aku bisa berhasil. Terus oke. kayak aku melewati proses ini, padahal Hmm, kan kayak untuk pergi ke suatu mencapai tujuan yang gede itu kan harus step by step ya. Jadi hmm. itu pertama. Terus yang kedua kayak take it easy. Take it easy. Oke, gimana tuh? Jadi kayak ya udah, maksudnya kayak dijadiin apa ya? Aku kan suka challenge nih kebetulan. Jadi step by stepnya proses-prosesnya ini ya Heeh, udah aku jadiin challenge challenge. gitu. Isi kayak level gitu kan, Kak Catherine. Betul. Jadi misalkan kayak contoh kayak gagal, ya udah tinggal di apa analisis apa sih yang bikin aku gagal, terus kayak gini-gini tuh apa, terus permasalahannya apa, solusinya gimana gitu. Level up. Terus yang Iya. ketiga itu apa ya? Apa tuh? Lebih ke grateful mungkin, jadi kayak bersyukur aja. Iya sih. Itu harus ya, Kak Catherine. Tapi kadang Mm-mm. kita lupa. Iya, bener sekali. Itu yang dilupakan remeh. Dianggapnya remeh padahal kalau misalkan diperhatiin efeknya bener-bener Hmm, luar biasa. betul. Makanya banyak ini nggak sih kalau di psikologi eh apa ya menganjurkan untuk journaling nggak sih Kak Catherine? Ada kan? Ya kan kadang isi Iya, di journaling journaling. kan grateful apa hari ini, apa yang kamu apa rasa kamu Mm-mm. grateful buat hari ini tuh apa aja gitu kan biasanya. Iya, fun fact kalau misalkan journaling itu Kak, itu kita udah melampiaskan emosi kita Hmm, secara nggak langsung. I see. Jadi kan kayak orang-orang mikirnya marah, sedih, itu kan emosi negatif ya. Hmm. Padahal sebenarnya kayak ya lumrah nggak sih? Maksudnya kayak setiap manusia pasti punya emosi yang kayak gitu gitu loh. Nah, jadinya jadi kayak cuman mereka memikirkan apa ya, melampiaskannya dengan cara yang salah gitu kalau menurut aku. Jadi emotional release-nya nih yang penting Kak Catherine ya.
Mm-mm. Si, oke. Nah, Sekarang Kak Anin, oh iya, tiga tiga top itu. bentar. Tiga, apa tadi? eh Tiga top ambitious girl moment. Apa ya? Aku nggak terlalu ambitious sebenarnya Catherine. Tiga momen. Yang menurut kakak penting aja. Oh, dulu kan aku kan SMK ya Kak Catherine. Kak Catherine juga Mm-mm. SMK kan. Nah, Iya. aku masuk SMK itu kayak ambitious momennya kan itu seharusnya aku masuk SMA 1 tuh Kak Catherine. Kakak sebelahan doang tuh deket sama rumah. Tapi aku mau pilih jalur yang reguler, bukan jalur zonasi. Oh. Ya kan, Hmm. padahal kalau dari zonasi aku masuk SMA 1 Kak Catherine. Tapi aku lebih memilih buat ngambil jalur reguler masuk ke SMK dan ngambil jurusan akuntansi. Itu ambitious Mm-mm. moment sih menurut aku. Karena sampai hari ini aku masih ini ya, masih falling in love sama akuntansi Kak Catherine. Itu sih top momen aku ambitious yang pertama waktu SMK, yang kedua, oh ini sebelum Hidden Impact aku ikut leadership kan, leadership hub program. Oke. Kemudian peer projectnya kan Hidden Impact tuh, yang sayangnya tidak berhasil apa proposalnya bisa Mm-mm. tidak berhasil dapat sponsor. Itu sih Kak Catherine. Aku udah eh, masuk ke leadership program aja tuh udah luar biasa loh. Padahal aku anaknya di belakang layar gitu. Tapi mencoba buat Mm-mm. ikut program leadership itu gokil sih menurut aku. Kemudian yang ketiga adalah Hidden Impact. Tapi Mm-mm. Hidden Impact ambitious momennya lebih ke ini sih Kak Catherine. Akhirnya aku bisa ngobrol, bisa yapping. Oh, I Nah, see. sebelum Hidden Impact aku lebih lebih introvert lagi Kak Catherine. Nah, Oh, gitu. ya bukan tipe yang yapping. Jadi semenjak leadership program itu aku jadi moderator, aku yapping tuh Kak Catherine, aku pitch kan, pitch deck segala macam sendirian. Itu sih. Jadi kayak Oke. perjalanan aku yapping Kak Catherine berhasil dari dua itu. Sebelumnya aku bukan tipikal yang yapping Kak Catherine. Kayak aku ngobrol aja kalau Kak Catherine lihat. Ini aku habis ketawa langsung kayak karena karena capek gitu, bukan yang demen yapping gitu Kak Catherine, kecuali Kak Vira. Kalau Kak Vira bener-bener wah kayak KRL. Kira energinya nggak habis-habis sih aku Iya, lihatnya tuh, Kak. heeh. Itu sih Kak Catherine. Kalian pernah ini nggak tes MBTI lagi nggak setelah yang kemarin itu? Enggak, terakhir itu yang ISFJ. ISFJ, berarti lebih ke sensing ya. Iya, sensitif gak sih Kak Catherine? Mm-mm. Kak Udah Catherine apa? ketambahan S, tambah F. Kak Catherine apa? Kalau aku awalnya berubah, Kak, dari INTJ ke Oh, ICG. ENTJ. Cuma Jadi berubah tinggal ya. I-nya, I sama Enggak, E-nya doang. kalau N tuh apa Kak Catherine? Kalau N itu lebih ke intuition. Oh, intuisi. Bedanya sama sensitif apa? Yang S. Kalau intuisi itu aku, ini pengalaman aku ya, Kak. Aku kayak ngelihat contoh Kak Anin. Aku awalnya kayak masih diem dulu tuh, diem dulu, Hmm. ngelihat dulu gimana reaksinya Kak Anin, interaksinya Kak Anin sama teman-teman yang lain. Contoh, kalau misalkan di RL. Hmm. Nah, aku nggak tahu kenapa, kayak pasti ada yang disembunyikan oleh orang itu gitu. Jadi kayak, Oh, pengamat ya. mm-mm. Jadi aku ngelihat contoh temanku kalau misalkan dia tuh ada satu anak nih happy banget sama teman-temannya kayak ramah banget. Nah, aku curiga nih, ada yang nggak beres. Aku pasti kayak gitu. Aku nggak tahu kenapa. Wow, oh itu intuition Kak Catherine ya.
Mm-mm. Nah terus aku Hmm, ngelihat, aku coba lah pendekatan-pendekatan, ternyata bener kayak backgroundnya, wah gitu. oh apa? Maksudnya kayak nggak expect aja kak gitu loh. Maksudnya contoh kayak punya permasalahan yang kita tuh nggak expect sebenarnya gitu. Ah, kakak tuh menemukan plot twistnya ya? Iya, jadi kayak I see, berarti kayak bener dong ini kok feelingku selama ini gitu. Jadi kayak Oh, my feeling. Yeah, Kak Catherine. mm, tapi kalau aku lebih ke thinking juga sih Kak. Jadi kan T, Hmm. T itu pemikir kan. Jadi aku pikirin emang kayak suka overthinking aja gitu. Why, Kak Catherine? Kayak gak tahu Kak kenapa. Contoh kalau misalkan kayak mau memulai sesuatu gitu ya. Aku Hmm. tuh udah mikir dari jauh-jauh banget sampai kayak kalau resikonya kayak gini, bakal kayak gini. Kalau aku ambil langkah kayak gini, hasilnya kayak gini, resikonya kayak gini gitu. Itu Kayak udah jauh banget mismanagement gitu. banget, Kak Catherine. Tapi jujur kayak gitu tuh melatih ini sih Kak, melatih apa ya? Intuisi itu tadi sih juga. Hmm, I see. Jadi orang-orang belum kepikiran, aku udah kepikiran, soalnya udah overthinking duluan. Ah, udah punya gambaran ya, Kak Catherine. Mm-mm. Jadi contoh misalkan aku mau ngomong sesuatu nih, Hmm. aku tuh bisa nebak reaksinya ke Anin bakal kayak gini. Contoh misalkan kayak marah, atau enggak si lainnya adalah Anin tersinggung tapi diem gitu. Oh, Kalau menyiapkan beberapa mengatakan opsi. sesuatu, mm-mm. Jadi kayak Ah, opsi-opsi, aku menyediakan opsi-opsi gitu. Jadi kayak oke benar berarti gitu. itu yang masuk di overthinking itu, Kak Catherine. Iya, Oh my God. Capek gak sih, Kak Catherine? sebenarnya capek sih capek ya Kak, sampai Hmm. stres banget dulu tuh sebelum kenal apa namanya, kenal yang kayak apa sih, Apa tuh? journaling. Hmm, Kalau oke. journaling kan sekarang kayak udah bisa diketik aja, diketik bisa, ditulis bisa gitu kan. Hmm. Jadi udah nggak terlalu overthinking juga. Jadi Kak Terus Catherine, pernah baca satu quote juga bilangnya what? kayak gini, kamu bakal merusak harimu hari ini karena overthinkingmu dan hari besok yang belum tentu kejadian gitu. Jadi kenapa Wow. nggak hidup di the present moment aja, di hidup ya di sekarang gitu kan, nggak usah fokus di masa lalu, nggak usah fokus di masa depannya, sekarang sekarang aja gitu. Iya sih. Jadi kayak manusiawinya di situ kan, Kak Catherine. Kalau secara Mm-mm. akuntansi nggak bisa tuh. Kita harus tahu Kalau masa aku depan, masa tanji, lalu. aduh. Mm-mm. Itu. Oke. Terus kalau Kak Anin, Apa? Kak Anin lebih suka ketemu orang atau kayak enggak gitu? Jujur tidak. Kenapa Kak? Tidak. Aku introvert ya, Kak Catherine ya. Mm-mm. Circle aku pun sedikit kecil gitu. Aku lebih Tapi ke kualitasnya. kok iya quality over quantity itu sih. Mm. Kayak aku temenan dari SD aja sampai sekarang Kak Catherine. Keren. SD, SMP, Kacut. Contohnya kan dari SMP ya. Iya, Kak Cip. 9 tahun sama Kacut sampai sekarang. Even kita beda Keren, kota keren. kan Kak Catherine. Heeh, kita beda kota. Mm-mm. Kita LDR 8 tahun. 8 tahun sama Kacut. Itu sih Kak Catherine. Kalau Mm-mm. ketemu orang capek Kak Catherine. Energi Kalau keluar. ketemu orang baru gitu Kak Anin, nggak Kalau suka kah? oke sih kalau orang baru nggak apa-apa. Tapi bukan yang Mm-mm. sampai ngobrol terlalu lama gitu kayak gitu kan. Oke. Nah, kalau find connection oke. Tapi building conversation yang terlalu lama itu aku capek. Sebenarnya Kak, aku
ini kan udah kebawaan dari sananya ya. Ya, Aku ngelihat Kak Anin juga gitu, kayak di chat tuh. apa? Soalnya kayak Kak Anin sometimes Hmm, excited, sometimes kalau energinya drain itu kayak udah singkat atau enggak kadang ngirim stiker doang gitu kan. ya betul. Tergantung energiku Kak Catherine. Heeh. Kak Catherine Jadi aku lebih, ngelihat kayak Heeh. gitu. Oh, Kak Catherine lebih stabil. Aku sebenarnya Ah, mengikuti ini sih Kak, apa? mengikuti lawan bicaraku. Hmm, Aku nggak tahu kenapa ya Kak Anin tuh pasti kayak ada sinyal. Contoh, misalnya Kak Anin nih lagi excited ngobrol sama lagi kayak capek drained banget gitu kan energinya, itu hmm. kelihatan. Apalagi masuk psikologi kan. Pas awal-awal sebelum masuk psikologi pun aku tetap sadar karena kayak ada, aku nggak tahu ya, kayak dari gerak tubuhnya manusia tuh kan kayak nggak bisa bohong ya. Ah, body language ya. Iya, jadi kayak aku ngelihat, contoh misalkan kalau nggak nyaman tuh pasti kayak ada aja gerakan yang kikuk gitu-gitu. I see. Jadi aku pastiin sekali lagi, contoh misalkan Ah, lagi ngobrol atau tanya-tanya, aku nanya lagi. Misalkan contoh anak ini udah kayak jawabnya singkat, padat, kayak "Oh, orang ini nggak nyaman, berarti kayak ya udah aku diem gitu. I see. Iya sih kelihatan ya Catherine ya. Mm-mm. Apalagi Kak Catherine extrovert. Iya kan? Heeh. Jadi kenapa Kalau aku pribadi, itu yang introvert tuh waktu kapan tuh Kak Catherine tes MBTI-nya? pas waktu SMK, SMK tuh kalau aku gak diajak ngomong, kalau aku gak bakal ngomong, ya udah kayak diem-diem aja meskipun samping-sampingan gitu. Ah, Jujur, pas masuk kuliah berarti langsung. awalnya pas masih semester satu itu kayak awal-awal masuk MPLS kayak ospek-ospek gitu tuh masih introvert. Cuman Hmm. kalau kayak gini terus kataku ya, kenapa nanti aku jadi nggak punya temen gitu kayak ya udahlah Ah, SKSD. terus kayak sih berarti Sampai sekarang kayak ke bawah iya ada gak sih Kak Catherine jam terbang jam terbang jam terbang SKSD sama Kak bisa Catherine aku kan jadi. di Hidden Impact juga gitu ya. Nah, Mm-mm. sebelumnya kan nggak se-yaping ini jadi kayak jam terbang itu membiasakan Ya. diri gak sih. Nah, kalau aku contoh ya Kak ketemu sama kalau Kak Anin misalkan contoh Kak Anin kan udah banyak nih ketemu orang. Hmm. Nah, misalkan Kak Anin terjebak dalam satu ruangan yang introvert. Itu apa yang Kak Anin lakukan? Aku tipikal yang reach out duluan Kak Catherine. Introvert tapi yang reach out Oke. duluan, yang ngajak kenalan. Mm-mm. Tapi kalau Kalau tapi konflik, kalau misalkan nih, misalkan ah, contoh kayak responnya mereka singkat terus kayak ya udahlah gitu kayak diajak ngobrol sebenarnya kita tuh pengen ngobrol lebih banyak, hmm, tapi ternyata responnya mereka singkat dan menutup diri. Itu Kak Anin gimana? itu malah aku malah lebih suka ketemu sama introvert sesama introvert. Jadi aku kayak kelihatan ekstrovert ya Kak Catherine ya. Jadi aku mengeluarkan Mm-mm. energiku nggak keserap gitu. Nah, kalau Oke ketemu yang oke. ekstrovert, energiku aku ngeliat dia aja sudah, aduh aku capek. Itu kayak gitu. Aku lagi ngebayangin Kak Anin dalam suatu ruangan orang-orang Eh, isinya tuh ekstrovert semua. Kayaknya Kak Anin bakal diem gak sih? iya. Kayak aku hanya melihat dan mendengarkan saja. Sebelum sebelum ngomong aja Kak Anin udah kayak keserap Iya, energinya sih menurutku. atau kakak Catherine kayak apa? Kalau aku dulu ya kayak aku enjoy setiap momen sama teman-temanku kayak teman-temanku kan pada ekstrovert barbar semua gitu loh Kak. Jadi tuh aku anak Ini yang diadopsi ini gitu. SMK apa yang kuliah? Jadi yang SMK dulu, Kami SMK, yang masih oke. INTJ tuh. Mm-mm. Mm-mm. Terus? Terus kayak ya udah aku kayak ngekor-ngekor aja gitu, ngekor-ngekor. Aku diadopsi sama orang-orang ekstrovert. Iya, adopsi. Terus kayak kakak Catherine. Terus kayak ya aku diam kayak misalkan contoh Ah, gak diajak ngomong ya diem aja gitu. Dan bahkan oke. dulu tuh kayak diinget-inget aku ngomongnya kayak kalau bisa sesingkat mungkin gitu loh Kak.
Why? Why Kak Catherine? Kayak capek gitu loh, ngomong tuh Ah, capek banget gitu. iya sih. I feel you. Terus Mm. yang kuliah Jadi kalau setelah gimana? kuliah itu Hmm, malah aku yang yapping terus Kak. iya kan? Ini karena jam terbang Kak Catherine. Ya ampun, kadang kayak orang nggak dikenal pun aku kayak sapa aja gitu di jalan, senyumin aja gitu. Oh ya, tapi gitu. Itu Iya, perubahan yang drastis loh Kak Catherine. Really? aku juga nggak nyangka, serius Kak. Hmm. Iya sih. Tapi gokil sih Kak Catherine, progres Kak Catherine sampai sejauh itu. Aku aja gak nyampe sejauh itu Sebenarnya Kak Catherine. sebenarnya mungkin nih karena kayak udah diadopsi sama si ekstrovert ini, jadinya aku kayak apa ya, udah tahu nih apa langkah yang harus kulakukan selanjutnya. Ah, I see. Jadi secara nggak langsung waktu Hmm. itu kakak tuh jadi introvert tapi jadi pengamat. Mm-mm. Iya Nah, kan? justru itu Kak, jadi pengamat itu. Nah, Sampai sekarang pun ekstrovert tetap jadi pengamat. I see. Jadi kayak main catur, kak Catherine udah tahu mau langkahnya kemana gitu. Mm-mm. Iya kan? I see. I see seru juga. Tapi kayak pas waktu jadi ekstrovert ini aku malah lebih suka ketemu sama banyak orang baru. Jadi kayak aku nggak tahu ya Kak. Pemikirannya mereka tuh bisa aku ambil gitu loh. Jadi kayak aku pelajari Ah, I see. gitu. Nyuri knowledge orang lain. Mm-mm. Nah, karena Insight-insight kenapa aku bilang baru. pas waktu Kak Tanin kemarin tuh, Hmm? pernah kan aku bilang kayak kita sebenarnya nggak perlu ngerasain masalahnya itu menimpa kita. Kita cuma perlu ngeliatin aja, ngamatin aja, terus belajar dari permasalahannya orang lain. I see. I Itu see. Tapi ngerasain juga harus lebih ya sih Kak Catherine itu aduh. tergantung orangnya Kak. Kalau misalkan Ah, orangnya kayak apa ya, ngelihat dari orang lain aja udah ngerti, ya nggak apa. Tapi ada orang yang ngeyel sometimes. Contohnya aku juga termasuk ya. Kalau nggak kapok, nggak bakal berhenti. Kayak itu tipe yang gitu ya. Harus tunggu Kadang kapok emang harus tuh. nekat tuh. Iya sih. Betul, betul. Tipikalnya Kak Catherine sih. Challenge, Mm-mm. challenge tuh bener-bener oke maju lah sampai aku nggak melihat ada pintu lagi baru mundur. Betul. Jadi kayak tidak ada kata untuk menyerah sebelum jalannya emang nggak ada gitu. I see. Wah, kita sangat terbalik. Kalaupun kalaupun nggak ada jalan, aku ngecor jalan sendiri Kak gitu. Ah, Kalau perlu. I see. I see. Wah, kakak itu tipikal yang ambisius sih. Really? Iya, makanya aku kayak contoh jangan kan eh, apa ya Kak, goals gitu ya. Hmm. Game aja aku ambisius. Oh ya? Hmm. Kakak itu main Karena apa aku sih?